Shalom saudara-saudara, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan Roh Kudus yang menguasai kami, memberikan damai sejahtera, memberikan kami sukacita, memberikan kami pencerahan, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kejadian 22 ayat 9 sampai 10. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Demikianlah firman Tuhan. Saya berikan tema renungan kita, Allah selalu melakukan hal yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mudah bagi seseorang untuk tetap percaya kepada Allah ketika dia diminta untuk melakukan hal yang kontras dengan harapannya. Atau tetap percaya kepada Allah sekalipun menurut logika hal itu mustahil akan tercapai. Hanya imanlah yang dapat menuntun kita kepada ketaatan total akan firman Allah. Melalui teks bacaan kita mau belajar dari seorang tokoh iman yang bernama Abraham. Abraham disebut sebagai bapa segala bangsa, bapa orang percaya. Tanpa keraguan, Abraham mengajarkan kita mengenai Allah dan juga kesetiaan Allah. Ia menerangkan bahwa, pertama, Allah selalu melakukan hal yang benar, meskipun itu membutuhkan waktu yang lama. Allah memanggil Abraham keluar dari negerinya di Ur Kasdim, menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Untuk sampai ke tujuan, butuh waktu yang lama. Allah menjanjikan untuk memberkatinya dan memberikan keturunan kepada Abraham. Dalam masa penantian, ia diperhadapkan dengan berbagai konflik. Konflik keluarga karena belum ada keturunan, konflik dengan keponakannya yang bernama Lot, sehingga ia harus berpisah dengan Lot. Ia juga pernah mengalami masa kelaparan. Namun dalam semua keadaan itu, ia dapat belajar bahwa Allah tetap setia. Dia selalu melakukan hal yang benar. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah selalu melakukan yang benar meskipun apa yang dikatakannya terdengar tidak masuk akal atau disebut mustahil. Ketika Allah berkata kepada Abraham dan Sarah, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Sarah tertawa dan berkata, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Kejadian pasal 18 ayat 10 dan 12. Tetapi kita lihat bahwa Allah menepati janjinya. Tahun berikutnya, Sarah melahirkan Ishak. Meskipun tampak mustahil, firman Allah kepada Abraham menyimpulkannya dengan baik. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Kejadian 18 ayat 14. Kita juga bisa menjawab, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, Allah selalu melakukan yang benar meskipun kita tidak mengerti. Ujian terbesar kepercayaan atau iman Abraham datang ketika Allah memintanya untuk mengorbankan putranya yang terkasih, yaitu Ishak. Mengapa Allah ingin Abraham membunuh atau menyerahkan anak perjanjian itu? Ini sungguh tidak masuk akal, sulit dimengerti, tampaknya berlawanan dengan janji Allah untuk menjadikan keturunan Abraham sebagai satu bangsa yang besar. Namun pada saat itu, Abraham tidak mempertanyakannya, tidak meragukan janji Allah. Ia bangun pagi-pagi untuk melakukan apa yang Tuhan minta.
Abraham memilih untuk patuh atau taat. Ia telah belajar rahasia berjalan bersama dengan Allah, yaitu percaya dan patuh. Akhirnya, Abraham lulus ujian dan mengalami kemenangan iman. Saudara-saudara, mari kita tetap belajar mempercayai bahwa Allah melakukan hal yang benar dalam kehidupan kita. Jangan pernah meragukan kesetiaan Allah dalam memenuhi janjinya dalam hidup kita. Janji keselamatan dan pemeliharaan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Sekali lagi, bagian kita adalah percaya dan taat kepada kehendak Allah. Percayalah bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, menggenapi janjinya. Dia berjanji, dia menyertai kita, dia berjanji tidak akan meninggalkan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kita satu kekuatan dan juga kepastian bahwa Allah tidak mungkin salah. Dia tidak mungkin salah memilih kita, salah menyelamatkan kita ataupun menempatkan kita dimanapun kita berada. Tapi dia punya maksud yang indah, punya maksud yang baik, supaya melalui hidup kita, sungguh nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kita mampu dan mau menjadi saksi-saksi iman dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami memohon sekali lagi pimpinan Allah Roh Kudus yang meneguhkan iman kami dan memampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu tiap-tiap hari. Pimpin dan sertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Shalom.